Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosanti dengan NIM B1061211025. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas pasar modal syariah tentang analisis saham luar negeri. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada Amazon. Amazon adalah multinasional teknologi perusahaan Amerika yang berfokus pada e-niaga, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos dengan kode saham AMZN. Amazon ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1994 di Washington, Amerika Serikat. Pemegang saham, yakni Jeff Bezos, adalah pemegang saham terbesar perusahaan, yakni sebesar 10% sahamnya. Sisa saham Amazon dipegang oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor institusi dan reksadana, individu investor, dan entitas korporasi lainnya. Amazon ini melakukan IPO pada Mei tahun 1998 dengan harga saham pertama pada saat itu adalah sebesar $18 Amerika Serikat per lembarnya. Menurut analisis saya, saham Amazon ini akan semakin meningkat mengingat Amazon terus mengalami pertumbuhan bisnis yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Nah, dilihat dari grafik sahamnya selama 5 tahun pun, Amazon ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Saham Amazon ini menguat sebesar plus 24,58 USD atau 31,09% pada 5 tahun terakhir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Amazon terus mengalami pertumbuhan bisnis yang kuat. Yang kedua ada Berkshire Hathaway. Ini adalah perusahaan konglomerasi yang bermarkas di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang memiliki banyak perusahaan subsidiari. Bisnis inti dari Berkshire Hathaway adalah asuransi, termasuk properti dan asuransi jiwa, reinsuransi, dan asuransi khusus yang tidak standar. Perusahaan ini didirikan oleh Oliver Church pada tahun 1893 di New Bedford, Amerika. Pemegang saham dari perusahaan ini yakni Warren Buffett. Menurut prediksi saya, Berkshire Hathaway ini memiliki prospek yang cerah jika kita ingin menanam saham di sini. Ini dapat kita lihat dari grafik sahamnya selama 5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan jangka panjang yang cukup besar, yakni sebesar plus 201.500 USD atau 68,87%. Selanjutnya ada Pinterest. Pinterest adalah layanan media sosial yang berfokus pada gambar dan juga video. Pinterest ini dikenalkan ke publik pada tahun 2009 oleh 3 sekawan yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Ben Silbermann, Paul Sciarra, dan Evan Sharp. Berdasarkan grafik 5 tahun terakhir, saham Pinterest sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga saat ini. Menurut prediksi saya, saham Pinterest bisa meningkat jika Pinterest ini dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam waktu dekat ini. Jika ingin berinvestasi pada saham ini, sebaiknya untuk saat ini jangan terlebih dahulu, karena kita melihat harga saham yang cenderung rendah ini dalam jangka panjang. Selanjutnya ada Walt Disney. Perusahaan Walt Disney ini, atau lebih dikenal dengan nama Disney, adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Walt Disney ini didirikan pada 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Pusatnya terletak di Burbank, California.
Adapun produk dari Walt Disney ini sendiri, yakni seperti film, musik, video game, taman hiburan, website, dan lain-lain. Nah, perusahaan Walt Disney ini melakukan IPO pada tahun 1957 dan menjual setiap saham seharga 13,88 USD. Dengan melihat grafik saham 5 tahun terakhir ini, walaupun mengalami penurunan, namun saya memprediksi ke depannya Walt Disney ini akan mengalami kenaikan harga saham, meskipun tidak begitu tinggi dan cepat. Baik, lanjut. Ada Shopify. Shopify ini adalah perusahaan e-niaga multinasional Kanada yang berkantor pusat di Ottawa, Ontario. Shopify adalah nama platform e-niaga miliknya untuk toko online dan sistem titik penjualan retail. Platform Shopify menawarkan pengecer online serangkaian layanan termasuk alat pembayaran, pemasaran, pengiriman, dan keterlibatan pelanggan. Shopify ini didirikan pada tahun 2006 oleh Tobias Lutke dan Scott Lake. Shopify ini melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana pada 20 Mei 2015. Menurut prediksi saya, Shopify ini memiliki prospek yang cerah jika kita ingin menanam saham di sini. Karena kita melihat di dalam grafik 5 tahun terakhir ini, Shopify ini mengalami kenaikan. Dan kedepannya menurut saya akan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada Tesla. Tesla ini adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan pada bulan Juli 2003 di California. Pendirinya adalah Elon Musk, sekaligus pemilik Tesla yang terkenal dengan kegigihannya. Salah satu yang kontroversial dari sosoknya ini adalah ambisi Elon Musk untuk mengambil alih saham Twitter. Nah, Elon Musk sendiri merupakan pemegang saham mayoritas dari Tesla ini. Nah, Tesla ini merupakan perusahaan otomotif yang khusus memproduksi mobil sport elektrik. Pada grafik saham 5 tahun terakhir ini, Tesla mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan ini Tesla memiliki prospek yang cerah jika kita ingin menanam saham di sini. Berikutnya ada Apple. Apple ini adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California. Apple ini didirikan pada tanggal 1 April 1976. Pada 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik setelah peluncuran iPhone. Apple ini didirikan oleh 3 anak muda, dan salah satu anak muda yang bernama Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik. Apple ini melakukan IPO pada Desember tahun 1980. Dengan melihat grafik harga saham Apple 5 tahun terakhir yang meningkat dalam jangka panjang, dan menurut saya pun akan terus mengalami kenaikan karena mengingat banyaknya peminat dari produk Apple sendiri, seperti misalnya iPhone. Selanjutnya ada Alphabet. Alphabet ini adalah perusahaan induk dan induk dari Google. Perusahaan ini menyediakan perangkat lunak dan layanan terkait internet, antara lain penelusuran dan pencarian web, hiburan streaming, dan sistem operasi seluler. Perusahaan yang awalnya bernama Google ini didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998. Jika teman-teman ingin menanam saham pada Alphabet ini memiliki prospek yang cerah dengan melihat grafik 5 tahun terakhirnya yang mengalami kenaikan. Berikutnya ada McDonald's Corporation. Seperti yang kita ketahui, jika kita mendengar kata McDonald's, pasti yang ada di pikiran kita adalah makanan cepat saji Amerika.
Nah, McDonald's ini didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. McDonald's Corporation ini melakukan IPO pada tanggal 21 April 1965. Adapun pemegang saham dari McDonald's sendiri yaitu Vanguard Group sebesar 7,83%. Seperti yang kita lihat pada gambar grafik 5 tahun terakhir ini, sudah tidak diragukan lagi jika kita ingin menanam saham pada McDonald's Corporation ini, yang pasti kita akan memiliki prospek yang cerah pada saham McDonald's ini karena dia mengalami kenaikan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang terakhir ada Walmart. Walmart ini adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengelola jaringan terserba. Menurut Fortune Global 500 2008, Walmart adalah perusahaan terbuka terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Perusahaan ini didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962. Walmart ini mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Saham New York pada tahun 1972. Adapun produk dari Walmart itu sendiri seperti hipermarket atau supercenter atau supertoko, seperti supermarket dan lain-lain. Walmart melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada 1 Oktober 1970. Saham tersebut pertama kali dijual ke publik dengan harga 16,50 USD per saham. Dengan melihat grafik saham Walmart 5 tahun terakhir ini, saya menyarankan teman-teman untuk berinvestasi pada saham ini karena seperti yang kita lihat, Walmart ini memiliki prospek yang cerah dalam jangka panjang. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian review ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.